Hey yo, welcome back to my channel again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan kembali membahas soal UKI. Jadi hari ini itu aku bakalan bahas terkait gangguan tulang dan sendi. Jadi aku bahas 3 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti teman-teman bisa latihan soal lebih banyak lagi. Jadi di sini aku cuma bakalan bahas sedikit aja dan semoga ini dapat membantu, karena sejatinya untuk soal-soal kayak itu ya emang harus sering belajar sih, sering latihan soal. Soalnya aku dulu kayak gitu, jadi kalau nggak latihan soal 1 hari itu tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi itu harus memotivasi diri. Jadi aku tuh udah seperti, aku kayaknya udah pernah bilang di video-video aku sebelumnya, jadi aku tuh udah targetin diri aku dalam 1 hari itu, kalau misalnya aku nggak bisa menjawab atau membaca soal 50 itu dalam 1 hari, itu aku bakalan kasih punishment untuk diri aku. Ntar kalau misalnya aku udah berhasil, aku bakalan kasih kasih hadiah buat diri aku sendiri. Jadi kayak gitu sih, buat penyemangat diri. Jadi tanpa membuang waktu, langsung aja kita mulai pembahasan soalnya. Oke, baik. Di sini aku punya contoh soal. Tuan B berusia 56 tahun, datang ke dokter dengan keluhan nyeri sendi setelah kecelakaan. Pasien memiliki riwayat gangguan hati. Obat apa yang dikontraindikasikan? Nah, seperti yang kita tahu, untuk nyeri, apabila ada keluhan nyeri sendi itu, first line-nya itu dikasihin biasa paracetamol kan. Yang ini dikasihnya paracetamol. Tapi kita perlu perhatiin, soalnya di sini pasien memiliki riwayat gangguan hati. Obat yang kontraindikasikan. Nah, yang ditanyain obat yang dikontraindikasinya itu apa? Nah, tadi aku udah cari di Medscape semua tiap obatnya itu, dan diantara semuanya adalah acetaminophen atau paracetamol yang memiliki kontraindikasi dengan hati. Jadi pasien yang memiliki gangguan hati yang berat itu sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan acetaminophen atau paracetamol. Jadi sehingga yang benar jawabannya pada soal ini adalah C, paracetamol. Jadi emang untuk menjawab soal ini harus sering-sering membaca dan juga latihan soal. Nah, selanjutnya contoh soal ini terkait dengan soal osteoporosis. Nah, pasien osteoporosis diresepkan suplemen kalsium dan alendronat. Apoteker mengetahui bahwa kedua obat akan berinteraksi. Tindakan apoteker apakah? A. Menghentikan kalsium, B. Menghentikan alendronat, C. Memberikan jeda pemberian, D. Memberikan tambahan kolsitriol, E. Menambahkan tambahan sediaan besi. Jadi ini kalsium dan alendronat itu memiliki interaksi. Nah, sebenarnya untuk soal-soal yang seperti ini kita bisa mencari jawabannya di jurnal-jurnal. Ini sebenarnya banyak banget referensinya, tapi pada saat ujian UKI kita nggak bakalan mungkin kan untuk mencari jawabannya pada saat itu juga. Jadi ya satu-satunya jalan ya emang sering untuk melakukan latihan soal. Nah, berdasarkan PIONAS di sini dikatakan pemberian bersama dengan suplemen kalsium, antasida, dan pengobatan oral lainnya dapat mempengaruhi absorpsi dari alendronat. Oleh karena itu, pasien harus menunggu sekurang-kurangnya setengah jam setelah minum alendronat sebelum minum obat oral lainnya. Nah, berarti dari soal ini udah jelas jawabannya adalah C. Kita nggak perlu untuk menghentikan kalsiumnya dan juga nggak perlu untuk menghentikan alendronatnya, karena kedua-duanya itu emang diperlukan. Jadi kita hanya perlu untuk memberikan jeda pemberian obat. Dan ya, ngomong-ngomong terkait interaksi obat itu ada 3. Yang pertama interaksi farmasetik, terus yang kedua interaksi farmakodinamik, astaga tulisannya dan yang ketiga farmakokinetik.
aduh ini tulisannya nggak bisa dibaca sama sekali ya guys, ya mohon maaf. Intinya nih, kalau misalnya dia interaksi farmasetik berarti sediaannya. Terus yang kedua itu kalau dia farmakodinamik itu dia berinteraksi karena memiliki tujuan reseptor yang sama sehingga saling berkompetisi, sehingga untuk farmakodinamik itu solusinya adalah memberikan jeda pemberian. Nah, dan yang ketiga itu farmakokinetik. Kalau dia berinteraksi farmakokinetik, dia itu apa namanya dapat mempengaruhi baik itu absorpsinya, distribusinya, metabolismenya maupun ekskresinya. Jadi kalau farmakokinetik itu kebanyakan dengan menghentikan salah satu pemberian obatnya, tapi tergantung obatnya juga ya, dan kita juga mesti harus cari referensi lebih lanjut. Nah, berhubung karena kalsium dan alendronat ini emang udah banyak jurnalnya, dan juga dalam PIONAS juga telah disebutkan untuk interaksi kalsium dan alendronat itu dia solusinya adalah dengan memberikan jeda pemberian. Oke. Nah, selanjutnya seorang pasien laki-laki usia 35 tahun mengalami rheumatoid arthritis atau RA selama 5 tahun. Pasien sudah tidak berespon dengan obat lini pertama DMARD dan menginginkan pemberian obat dari golongan agen biologi dari golongan anti-TNF. Manakah obat yang diinginkan dokter untuk pasien ini? A. Sulfalazin, B. Cyclosporin, C. Hidroksikloroquine, D. Infliximab, atau E. Methotrexate atau MTX. Nah, langsung aja nih ke kita teman-teman, kalau mau cara cepatnya ngejawab soal ini, soal pertama ininya tuh nggak perlu dibaca, langsung aja pertanyaannya, manakah obat yang diinginkan dokter untuk pasien ini. Berarti dia nanyain golongan obat anti TNF. Ini golongan obat anti TNF. Jadi langsung aja nih di opsinya, obat yang masuk dalam golongan anti TNF di antara kelima ini yang mana? Nah, obat anti TNF atau agen biologi yang menghambat TNF yang digunakan dalam terapi RA itu ada 5 diantaranya: infliximab atau INF, etanercept, ETN, adalimumab, ada golimumab atau GLM, dan certolizumab. Jadi ya kita harus ngafal ini. Nah, yang dari 5 ini yang ada di opsinya itu adalah D, berarti jawabannya adalah D. Itu. Jadi soal-soal UK itu kebanyakan panjang ya. Jadi paragraf pertamanya tuh kalau mau cepetnya nggak perlu dibaca, langsung nanyain, langsung baca pertanyaannya itu nanyain apa. Nah, kebetulan di sini dia langsung menanyakan obat yang diinginkan dokter untuk pasien ini. Nah, artinya dia nanyain golongan obat anti TNF alfa tuh apa? Inti pertanyaannya kan itu ya. Jadi langsung aja jawab. Obat yang masuk anti golongan TNF alfa itu adalah infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab. Oke. Ya guys, itu dia tadi terkait pembahasan soal untuk gangguan tulang dan sendi. Jadi sebenarnya soal-soal gangguan tulang dan sendi ini sebenarnya banyak banget, tapi semoga ketiga ini bisa mewakili, soalnya ya emang banyak banget sih. Dan kita emang seperti yang gue bilang tadi, harus selalu rajin untuk belajar, latihan everyday. Dan kamu gak harus pintar untuk bisa lulus UKAI one shot. UKAI itu kamu pasti bisa. Jadi teman-teman ya semangat aja sih. Semuanya bakalan terlewati dan kita bakalan jadi teman sejawat ya. Semangat semuanya. Mungkin cukup sekian video aku untuk hari ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe juga. Dan teman-teman ini harus bagikan ke teman-teman kalian yang lain ya, karena semoga membantu aja. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya kamu nih nge-share video ini ke teman kamu, dan berkat kamu nih teman kamu tiba-tiba ingat pembahasan soal yang aku kasih, dan tiba-tiba masuk di
soal UKI. Wah, kan mantap banget kan. Jadi ya mohon bantu di like, comment, dan share, dan subscribe juga. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.